Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Vitasari dengan NIM akhir 006 dari PTI 2021 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai FTP server dan mail server. Pada kali ini kita ke FTP server terlebih dahulu. Di sini terdapat pengertian dari FTP. FTP ini adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau ke sebuah komputer. Sehingga user ini tuh dapat mengirimkan file ke komputer atau yang disebut download, atau juga user dapat mengirimkan file ke server atau yang disebut upload. FTP pada saat ini itu banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data. Hal ini disebabkan karena FTP ini tidak menggunakan perangkat kabel atau fisik. Lalu terdapat fungsi dari FTP. Yang pertama adalah melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi. Yang mungkin saja file ini tuh terlalu besar untuk lampiran di dalam email. Lalu yang keempat, mengunduh dan melakukan upload konten. Yang kelima, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang dari perangkat lunak. Lalu di sini terdapat aplikasi FTP client. Yang pertama ada FileZilla. FileZilla ini merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi terkenal seperti Linux dan Windows. Yang kedua ada WinSCP. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP ini adalah SFTP, SCP, FTP, dan WebDes. Aplikasi FTP WinSCP ini tuh hanya dapat digunakan di Windows saja. GFTP ini merupakan FTP client yang proyek sumbernya itu terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dapat dipakai oleh siapa saja. Aplikasi FTP GFTP ini itu hanya digunakan untuk melakukan koneksi FTP yang menggunakan jaringan lokal saja. Lalu di sini terdapat perintah dasar dari FTP. Yang pertama ada FTP kurung alamat FTP server kurung tutup, yang memiliki fungsi untuk koneksi ke FTP server dari PC client. Lalu ada dir yang digunakan untuk melihat direktori server. Lalu ada put kurung buka nama file kurung tutup yang digunakan untuk mengupload file dari PC client ke server. Lalu ada get kurung buka nama file kurung tutup yang digunakan untuk mendownload file dari server ke PC client. Lalu ada quit yang fungsinya untuk keluar dari koneksi FTP server. Lalu di sini terdapat cara kerja dari FTP. FTP ini bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer untuk memasukkan username dan password yang digunakan untuk mengakses data. Password dan username itulah yang menjadi kunci akses untuk mengakses data di dalamnya. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server.
Jika FTP client terhubung ke FTP server, maka di situ terjadi aktivitas seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Lalu setelah kita membahas materi dari FTP server, kita ke praktikum FTP server. Di sini terdapat dua praktikum dari FTP server. Yang pertama yaitu praktikum FTP server upload dan download. Untuk kali ini kita akan melakukan praktikum FTP server yang digunakan untuk mengupload dan mendownload sebuah file. Untuk skema jaringan praktikum kali ini masih sama dengan skema dari jaringan praktikum sebelumnya, dan untuk penyetingannya pun juga masih sama. Di sini kita ke FTP server terlebih dahulu agar kita mengetahui IP-nya. Kita ke IP configuration. Di sini FTP server memiliki alamat IP address 43.43.43.2. Lalu setelah itu kita ke PC1, kita ke IP configuration. Untuk PC1 memiliki alamat IP 192.168.1.1. Lalu untuk subnet mask 255.255.255.192. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.1.62. Lalu untuk DNS servernya 33.33.33.1. Lalu setelah ke IP configuration, kita coba ping ke FTP servernya, ping 43.43.43.2. Di sini sudah reply, yang artinya sudah saling terkoneksi. Lalu kita ke PC4, ke IP configuration. Untuk alamat IP dari PC4 192.168.1.65. Untuk subnet mask 255.255.255.192. Lalu untuk default gateway 192.168.1.126. Lalu untuk DNS servernya kita isikan 33.33.33.1. Lalu setelah itu kita ke command prompt, kita ping ke FTP servernya. Di sini juga sudah reply, yang artinya sudah saling terkoneksi. Lalu kita ke laptop, ke IP configuration. Di sini untuk laptop IP configuration-nya menggunakan DHCP. Lalu setelah itu kita ke command prompt, kita ping juga ke FTP server. Di sini juga sudah reply, yang menandakan laptop dan FTP server sudah saling terkoneksi. Lalu kita ke smartphone. Di sini untuk IP configuration dari smartphone kita gunakan DHCP. Setelah itu kita ke command prompt, kita lakukan ping juga ke FTP server. Di sini juga sudah reply, yang artinya smartphone dan FTP server sudah saling terkoneksi. Setelah itu kita ke FTP server, kita ke service, kita ke FTP. Di sini saya telah membuat username dan password. Di sini saya username-nya coba, lalu password-nya coba, lalu untuk permission-nya ini semua di checklist. Lalu setelah itu kita add, nanti akan muncul seperti ini. Lalu
Untuk service dari FTP-nya jangan lupa kita on-kan. Kita coba ke PC1, kita ke text editor, kita akan membuat sebuah file atau sebuah pesan. Ini isi pesan dari PC1. Lalu setelah itu kita save pesan dari PC1, lalu kita OK. Lalu setelah itu kita ke command prompt, kita dir yang fungsinya untuk mengetahui apakah sudah tersimpan atau belum. Di sini sudah tersimpan pesan pc1.txt. Lalu setelah itu kita buat koneksi ke FTP servernya, FTP 43.43.43.2. Lalu kita masukkan username coba, password coba. Lalu setelah itu kita jalankan perintah put pesan pc1.txt. Di sini transfer komplit, yang artinya sebuah file pesan pc1.txt tadi sudah terupload ke server. Lalu setelah itu kita jalankan perintah dir di FTP-nya. Dan di sini pesan pc1.txt sudah tersimpan di FTP server. Lalu setelah itu kita beralih ke laptop. Kita ke command prompt. Kita buat koneksi ke FTP servernya, FTP 43.43.43.2. Username coba, password coba. Lalu setelah itu kita jalankan perintah dir terlebih dahulu untuk mengetahui apakah pesan pc1.txt sudah tersimpan. Di sini pesan pc1.txt-nya sudah tersimpan di FTP server. Lalu setelah itu kita ketikkan perintah get pesan pc1.txt. Di sini sudah transfer komplit, yang artinya filenya sudah terdownload di laptop. Sekarang kita coba cek. Kita ke text editor, lalu ke file, lalu ke open. Di sini muncul pesan pc1.txt. Kita buka, menampilkan pesannya yaitu ini isi pesan dari PC1. Yang kedua, praktikum FTP server dan DNS server. Praktikum FTP server dengan DNS server. Di sini DNS server, ke DNS. Di sini saya telah menambahkan sebuah record baru yaitu ftp.jarcom.com dengan tipe A record, lalu dengan alamat address 43.43.43.2. Di sini ini merupakan alamat IP dari FTP server. Lalu setelah itu kita ke FTP server, kita ke HTTP. Di sini jangan lupa di-on-kan semua. Lalu jika kita ingin melakukan pengeditan untuk tampilan websitenya, dapat kita lakukan di index.html. Lalu setelah itu jangan lupa save setelah melakukan pengeditan. Lalu kita ke PC1. Di sini jangan lupa masukkan DNS server dari PC1 yaitu 33.33.33.1.
Lalu setelah itu kita ke command prompt. Di sini FTP-nya terlebih dahulu ketikkan perintah quit. Lalu setelah itu ketikkan perintah nslookup ftp.jarcom.com. Setelah itu diketahui bahwa server yang menerjemahkan ftp.jarcom.com adalah nama servernya 33.33.33.1 lalu dengan IP address 33.33.33.1. Lalu diketahui bahwa ftp.jarcom.com ini memiliki alamat IP 43.43.43.2. Setelah kita melakukan nslookup, di sini kita lakukan untuk melihat koneksinya ftp.jarcom.com, username coba, passwordnya coba. Lalu di sini sudah dapat melakukan login, yang artinya bahwa sudah terkoneksi. Lalu setelah itu kita coba ke web browser. Lalu ketikkan alamat URL ftp.jarcom.com. Di sini akan menampilkan sebuah laman website seperti ini. Lalu setelah itu kita ke laptop, ke IP configuration, dan pastikan alamat DNS server dari laptop ini adalah 33.33.33.1. Lalu setelah itu kita ke command prompt. Kita juga akan melakukan nslookup ftp.jarcom.com. Di sini ketahui bahwa ftp.jarcom.com diterjemahkan dengan nama server 33.33.33.1 lalu dengan alamat IP address 33.33.33.1. Lalu diketahui juga bahwa ftp.jarcom.com memiliki alamat IP address 43.43.43.2. Lalu kita buat koneksi juga untuk melihat apakah sudah terkoneksi atau belum. ftp.jarcom.com. Sini masukkan username coba, password coba. Di sini sudah dapat login, yang artinya sudah terkoneksi. Lalu setelah itu kita ke web browser. Ketikkan alamat URL ftp.jarcom.com. Di sini juga menampilkan sebuah laman website yang sama dengan apa yang ditampilkan oleh web browser dari PC 1 tadi. Setelah kita melakukan praktikum dari FTP server, kita ke mail server. Tetapi di sini kita akan membahas materi dari mail server terlebih dahulu. Di sini terdapat pengertian dari mail server. Mail server itu adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server email yang sama. Mail server ini tuh dapat mengumpulkan, mengelola, dan mengirimkan data-data serta informasi dalam bentuk email dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Lalu di sini terdapat fungsi dari mail server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Selain itu, fungsi utama dari program mail server ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi
Mail server ini tuh sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Setelah itu kita ke protokol email. Di sini terdapat 3 protokol utama. Yang pertama ada SMTP. SMTP ini adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server yang berguna untuk mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Lalu yang kedua ada POP3. POP3 ini merupakan protokol klien atau server yang dimana email dikirimkan dari server ke email lokal. POP3 ini dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke emailnya tanpa menyimpan salinannya di server. Kelebihan menggunakan protokol POP3 ini adalah ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, kita tidak perlu terhubung lagi ke internet apabila kita ingin membukanya kembali. Tetapi, kekurangan dari menggunakan POP3 ini itu adalah semua pesan yang akan disimpan ke komputer. Hal ini tuh dapat mengurangi space pada hard disk yang ada pada komputer. Lalu yang ketiga ada IMAP. IMAP ini adalah protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada local mail yang dikirimkan ke server. Kelebihan menggunakan IMAP ini adalah email dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Lalu kekurangan dari IMAP ini adalah email disimpan pada server, sehingga mengurangi disk space hosting dan juga ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Lalu di sini terdapat komponen mail server, ada mail user agent, yaitu memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Komponen ini tuh bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima, serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. Lalu ada Mail Transport Agent, salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurusi bagian program pengiriman email. Komponen ini memiliki fungsi yang harus dilakukan, antara lain yaitu menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, serta menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut. Lalu yang terakhir ada Mail Delivery Agent, merupakan komponen bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Komponen ini tuh memiliki 2 komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan. Yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang telah dipilih. Lalu di sini terdapat contoh dari mail server. Pertama ada komponen Mail Transfer Agent. Contohnya adalah aplikasi SendMail, Postfix, Exim, dan Netscape. Lalu yang kedua ada komponen Mail User Agent. Contohnya yaitu Thunderbird, Outlook, Gmail, dan Evolution. Lalu yang ketiga ada komponen Mail Delivery Agent, contohnya mail server yang berfungsi untuk mendistribusikan email yang datang ke MTA. Cara kerja webmail server. Proses mengirimkan email dapat melalui TCP atau IP dapat dianalogikan sebagai berikut.
Sender mengirimkan ke user agent, lalu user agent akan ke waiting list email, lalu ke MTA, lalu ke user mailbox, lalu ke user agent, dan ke receiver. Jadi, cara kerja mail server ini secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pada awalnya email-email yang telah dikirimkan oleh pengirim ini dia akan dikumpulkan dan disimpan menjadi satu file dalam database mail server. Lalu setelah itu, ketika receiver email atau penerima email telah membaca email dari pengirim, maka artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database tersebut. Database mail server ini akan ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Setelah kita membahas materi dari mail server, kali ini kita akan ke praktikum dari mail server. Untuk kali ini, kita akan melakukan praktikum mail server. Untuk skema jaringannya pun masih sama dengan praktikum FTP server tadi. Di sini kita ke DNS server. DNS. Di sini saya telah menambahkan sebuah record baru, yaitu mailku.com dengan tipe A-record, lalu dengan alamat IP address yaitu 43.43.43.4, yang dimana ini merupakan alamat IP dari mail server. Jadi mail server ini memiliki alamat IP yaitu 43.43.43.4. Lalu setelah itu kita masih berada di mail server, kita ke service, lalu kita ke email. Di sini kita akan mengatur user setup. Untuk domain name-nya kita gunakan mailku.com. Jangan lupa tekan tombol set. Lalu setelah itu di sini saya telah membuat user 1 dengan password user 1 dan user 2 dengan password user 2. Untuk SMTP service dan POP3 service jangan lupa di-on-kan. Setelah kita mengatur email pada mail service, kita ke PC1, lalu setelah itu ke command prompt kita ping ke mail server 43.43.43.4. Di sini sudah menunjukkan reply yang artinya sudah saling terkoneksi. Lalu setelah itu kita lakukan ns lookup mailku.com. Di sini diketahui address yang menerjemahkannya 33.33.33.1, lalu diketahui juga IP address dari mailku adalah 43.43.43.4. Lalu setelah itu kita ke laptop, kita ke command prompt, kita lakukan ping ke mail server. Di sini juga sudah reply yang artinya sudah terkoneksi. Lalu kita lakukan ns lookup mailku.com. Di sini juga telah diketahui bahwa server yang menerjemahkannya 33.33.33.1, lalu
melco.com ini memiliki alamat IP address 43.43.43.4. Lalu setelah itu kita ke PC1, kita ke email. Di sini kita configure mail. Untuk PC1 configure mailnya seperti ini. Username-nya user1, lalu email address-nya user1@melco.com, lalu incoming mail servernya melco.com, outgoing-nya melco.com, lalu di sini ada username user1, lalu dengan password user1, lalu setelah itu kita save. Lalu setelah itu kita ke laptop, ke email, ke configure mail. Di sini pada laptop configure mailnya, username-nya user2, lalu email address-nya user2@melco.com, incoming mail servernya melco.com, outgoing mail servernya melco.com, lalu username-nya user2 dan passwordnya juga user2. Setelah itu kita save. Satu kembali, lalu kita ke email, ke compose, karena kita akan mengirimkan sebuah email ke user2 @melco.com. Di sini misalnya subjeknya tes. Setelah itu kita send. Di sini menunjukkan send success. Lalu setelah itu kita ke laptop, ke email. Lalu karena tadi dia mengirimkan ke user2, kita klik receive. Di sini muncul email yang dikirimkan oleh PC1 atau user1 tadi. Ini isinya, ini email dari user1. Setelah itu kita coba melakukan reply. Klik reply, lalu kita ketikkan pesan yang ingin kita sampaikan. Lalu setelah itu kita send. Di sini juga menunjukkan send success, yang artinya sudah terkirim. Lalu kita kembali ke PC1 lagi, ke email. Di sini kita ke receive karena menerima balasan. Di sini muncul. Dan ini pesan dari PC2 tadi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.